Saudara, rangkaian ibadah haji 2024 telah usai, tapi tim pengawas haji DPR meminta ada evaluasi menyeluruh melalui panitia khusus atau pansus DPR. Apa saja sebenarnya temuan dari tim pengawas haji di lapangan? Kali ini temuan tim UAS Haji DPR diantaranya adalah yang pertama, saudara. Ini tenda untuk jemaah melebihi kapasitas sehingga penuh sesak dan membuat jemaah tidak bisa beristirahat. Kemudian permasalahan berikutnya ini ada juga temuan minimnya fasilitas pendukung seperti toilet sehingga membuat jemaah harus antre hingga lebih dari 2 jam. Berikutnya juga permasalahan lain yang dihadapi para jemaah adalah penyejuk ruangan yang mati hingga fasilitas yang tidak ramah terhadap jemaah lanjut usia. Yang juga jadi kritik sebenarnya dari tim pengawas haji adalah soal kuota tambahan yang separuhnya dialihkan untuk haji khusus. Tim UAS menilai selain mencederai rasa keadilan masyarakat yang sudah menunggu lama untuk bisa berhaji, kebijakan ini juga dianggap menyalahi undang-undang. Pertanyaannya, saudara, apakah rencana pembentukan pansus haji bisa menjadi solusi atas sejumlah temuan masalah pelaksanaan ibadah haji? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Jemaah Haji Indonesia kini bersiap pulang ke tanah air setelah rangkaian ibadah haji 2024 usai. Meski secara umum pelaksanaan haji berjalan lancar, tetapi tim pengawas haji DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji 2024. Temuan tim UAS diantaranya, tenda untuk jemaah melebihi kapasitas sehingga penuh sesak dan membuat jemaah tak bisa istirahat. Biasa, Papua Barat Daya. Berapa orang dari Sorong? 200 lebih. Tapi tempat tidur dapat? Ya, didapat. Maksudnya didapatkan itu? Ya agak tapi bisa tidur. Bisa. Pendek Sekalian aja namanya. Dan ini nggak rasional. Satu orang 0,8. Jadi nggak cukup. Harusnya semua nggak cukup. Tapi kenyataannya ada yang nggak cukup, ada yang lain. Ada yang lebih-lebih. Temuan lain dari tim pengawas haji adalah minimnya fasilitas pendukung seperti toilet, sehingga membuat jemaah harus antre hingga 2 jam. Lalu ada juga temuan penyejuk ruangan mati hingga fasilitas yang tidak ramah terhadap jemaah lanjut usia. Tak cuma haji reguler, persoalan maktab juga dialami oleh penyelenggara haji khusus. Ada perbedaan hitungan dalam jumlah kapasitas jemaah di dalam maktab. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia atau SAPUHI, Syam Resviadi menyatakan, meski tidak terjadi kekurangan tempat tidur untuk jemaah, perbedaan hitung jumlah jemaah ini akan berpengaruh pada luas maktab, sehingga luas maktab akan berbeda. Kami tidak merasakan adanya kekurangan jumlah dalam hal pelayanan kasur dan tempat tidur di dalam tenda. Namun yang masih terjadi adalah karena perbedaan cara berhitung antara pihak pengelola lahan, yaitu Kidana, dengan pihak penyewa atau pelayan jemaah haji, yaitu Syarikah Ridhiful Abaid. Sehingga akhirnya terjadilah hitungan jumlah jemaah yang berbeda. Selain persoalan teknis, tim pengawas juga mengkritisi soal adanya kuota haji reguler yang dialihkan ke haji khusus. Tim UAS menilai, selain mencederai rasa keadilan masyarakat yang sudah menunggu lama untuk bisa berhaji, kebijakan ini juga dianggap menyalahi undang-undang. Tim UAS Haji berharap pembentukan panitia khusus atau pansus bisa menghadirkan solusi atas sejumlah temuan masalah ibadah haji. Evaluasi yang dilakukan DPR wajib hukumnya ditindaklanjuti melalui pansus. Termasuk yang paling panas hari ini di kalangan masyarakat adalah kecurigaan adanya distribusi kuota visa yang tidak adil antara kebutuhan antrian reguler yang sudah lama dengan yang digunakan oleh travel tertentu yang berbasis haji khusus. Karena itu ini harus ditelusuri oleh DPR. Namun Wakil Ketua MPR Yandri Susanto tidak sepakat dengan pembentukan Pansus Haji 2024 karena dinilai bersifat politis. Kalau dari sisi waktu, sebentar lagi DPR akan reses. Masuk nanti setelah tanggal 17 Agustus. Setelah 17 Agustus, biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang. 1 Oktober berhenti di DPR sekarang. Dan nggak ada di DPR itu carry over.
Jadi menurut saya isu pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi di haji, baru ngomong ke luar. Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas menyebut akan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan haji tahun 2024. Menteri Agama bilang semua pihak bisa memberi evaluasi yang berbasis data. Yakut mengklaim persoalan haji yang ditemukan di lapangan telah direspons dan dicarikan solusinya dengan cepat. Semua yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun jamaah mungkin ya merasakan pelayanan yang sangat memuaskan, tetapi bagi kami tetap harus ada evaluasi. Apapun harus dievaluasi, dan evaluasi itu harus berbasis pada data. Ya, jadi termasuk tadi misalnya ada AC mati, datanya di mana AC mati. Kita akan segera evaluasi. Di tahun 2025, Indonesia kembali mendapat 221.000 kuota haji. Namun berkaca dari temuan di lapangan tahun ini, perbaikan pelayanan perlu jadi prioritas bersama agar jemaah haji nyaman beribadah. Tim Liputan, Kompas TV. Tindak lanjut temuan tim pengawas haji soal permasalahan haji 2024 kita bahas malam hari ini bersama Mas Sanan, jemaah haji Indonesia yang masih berada di Mekah, Arab Saudi. Ada juga Ibu Sely Gatina, anggota Komisi 8 DPR yang kini berada di Madinah, Arab Saudi. Bu Sely, Mas Sanan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertama-tama saya langsung mau dengar nih dari Mas Sanan. Mas Sanan kan menjalankan haji ya. Kemudian banyak katanya permasalahan mulai dari antre toilet berjam-jam. Kemudian juga tidak ramah untuk lansia. Tendanya juga berdesakan pada saat di Mina. Kalau yang Mas Sanan rasakan sendiri seperti apa? Seperti itu apa jangan-jangan lebih buruk lagi yang dirasakan? Baik, terima kasih. Kebetulan saya pernah haji alhamdulillah tahun 2007 waktu itu. Dan alhamdulillah tahun ini saya berangkat lagi. Saya melihat perbandingan dari tahun 2007 dengan sekarang sangat berbeda. Alhamdulillah sangat meningkat menurut saya, pelayanannya baik. Kalau memang toilet itu ya wajar lah. Karena memang tersedianya toilet itu dengan jumlah jamaah tentu lebih banyak jumlah jamaah. Karena disitulah kita sebagai jamaah haji memang dituntut untuk sabar. Itu suatu hal yang wajar kalau kita antri di toilet. Menurut saya seperti itu. Kalau Mas Sanan ini sebenarnya ikut reguler atau ONH plus, Mas? Jamaah reguler saya, alhamdulillah jamaah reguler dari Jakarta Barat. Ini sampai DKI sekarang Jakarta. juga jemaah reguler menurut ya? saya, ya betul. Oke, Mas, tadi kan dibilang katanya kalau misalnya masih kalau di toilet itu ya wajar-wajar aja. Nah, tapi kan juga ada soal nih persoalan pada saat di Mina katanya itu tendanya sangat berdesakan, kurang lebih 1 meter aja jaraknya, itu benar? Waktu 2007 juga sampai sekarang memang seperti itu karena keterbatasan space ya dari katanya sih memang wilayah Mina seperti itu, kemudian dibagi dengan jumlah jamaah semakin tahun semakin bertambah, ya kami memaklumi keadaan seperti itu. Kebetulan jamaah kami, teman-teman saya ada tanajul, jadi ada tempat tidur atau kasurnya yang kosong bisa kami gunakan gitu. Akhirnya kami agak lega begitu. Tapi permasalahan lainnya kalau dianggap tadi sebenarnya masih di batas wajar, ada nggak permasalahan yang dianggapnya wah berat sekali nih di tahun ini tantangannya? Alhamdulillah termasuk di Musdalifah yang tahun kemarin banyak permasalahan di situ yang saya dengar sampai siang. Saya diangkut dari Musdalifah sampai ke Mina itu sebelum subuh, alhamdulillah. Dan teman-teman yang lain yang saya dengar itu jam 7:30 pagi udah keangkut semua. Jadi ini suatu peningkatan yang baik dengan adanya program Nurul kalau tidak salah yang saya dengar dari pemerintah diadakan tahun ini khusus untuk lansia dan resiko tinggi, diadakan program Nurul, jadi sangat membantu sekali. Terima kasih khususnya Kementerian Agama dalam hal ini. Kak, mungkin ya Mas Sanan ini menjadi salah satu jemaah yang beruntung ya, yang kemudian juga yang tidak terlalu menghadapi masalah banget gitu. Tapi mungkin ada jemaah yang lainnya juga Bu Sely yang menghadapi permasalahan yang kemudian lebih parah dari Mas Sanan. Tapi kalau secara
gambaran luas, Bu Selly sebenarnya melihat penyelenggaraan haji 2024 betul banyak permasalahan, Bu Selly? Ya, terima kasih banyak, Mbak. Mas Anan ini termasuk orang yang beruntung mungkin karena ibadahnya juga bagus ya. Karena kalau kita berbicara secara keseluruhan, memang kita tidak bisa menyalahkan. Karena kalau kita berbicara penanganan Al-Musna, memang itu menjadi kewenangan total dari pemerintah Saudi Arabia. Dari kewenangan pemerintah Saudi yang ditangani oleh muasasah maupun syarikah. Tetapi yang perlu digarisbawahi dalam keputusan rapat antara DPR, Komisi 8 maupun Kementerian Agama, kita meminta kepada Kementerian Agama jangan sampai kita salah memilih syarikah ataupun muasasah yang memang akan dikerjasamakan. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Anan bahwa dari tahun 2007 kemudian dibandingkan dengan tahun sekarang, kami DPR RI setiap tahun selalu melakukan pengawasan. Dan dari pengawasan yang setiap kali kita lakukan, bahwa di tahun ini memang terjadi kekreditan yang tentu saja membuat kami prihatin terhadap Kementerian Agama. Dan catatan kami adalah kita meminta kepada Kementerian Agama agar dikerjasamakan dari kepanitiaan kita dengan pemerintah Saudi Arabia, terutama kepada syarikah, agar penanganan di masing-masing tenda pada saat pelaksanaan wukuf, terutama di Arafah, kemudian pada pelaksanaan mabit di Mina maupun kemudian di Musdalifah, ada kepanitiaan yang memang betul-betul menangani secara serius, terutama pada saat di Mina. Nah, kita juga sudah mengetahui dari awal bahwa ada penambahan kuota, di mana pada tahun 2023 kita hanya memberangkatkan 221.000 jemaah. Kemudian pada tahun 2024 kita memberangkatkan sekitar 241.000 jemaah. Kemudian kita menggarisbawahi kepada Kementerian Agama, apakah ada penambahan space? Tidak. Untuk para jemaah reguler kita, gitu kan? Jangan sampai kita menambahkan jemaah, tidak ada penambahan space, dan akhirnya terbukti hari ini ternyata di Mina maupun di Arafah tidak ada penambahan space, dan terbukti hari ini banyak jemaah kita yang mengalami hal yang tidak mengenakan dan mereka harus berdempet-dempetan, kemudian mereka juga harus bertumpuk-tumpukan, dan Mas Anan adalah salah satu jemaah yang beruntung karena mungkin tenda yang ditempati Mas Anan mendapatkan space yang lebih leluasa sehingga sambil diperbaiki Ibu untuk komposisinya, Bu, saya mau nanya lagi ke Bu Selly. Nah, kemudian perlu nggak kalau begitu ada banyak catatan yang justru dialami ya sama Ibu Selly sendiri bahwa melihat berdesakan sekali saking padatnya jemaah haji asal Indonesia. Kalau gitu sangat perlu dibentuknya pansus, Bu. Ya, kenapa kami harus melakukan pansus? Pansus itu bukan hanya berbicara tentang penumpukan jemaah, tetapi pansus itu kita berbicara ada beberapa aspek. Pertama, yang akan dibahas oleh DPR, terutama Komisi 8 selaku panja yang memang kemarin kita sudah putuskan, ada 4 aspek mengenai manajemen pembagian kuota. Karena kemarin sempat dibahas juga, tadi sempat disinggung di awal, ada kuota reguler yang kemudian ada pembagian kuota yang seharusnya diberikan untuk kuota reguler, kemudian dibagikan untuk kuota haji khusus. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang manajemen pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Yang ketiga kita berbicara tentang manajemen keuangan haji. Yang keempat kita berbicara tentang SDM penyelenggaraan ibadah haji, terutama dari panitia penyelenggara. Nah, ada 4 aspek yang akan dibahas oleh panitia khusus. Kita tidak berbicara tentang mengenai tentang penumpukannya saja gitu loh. Tetapi ada pembicaraan yang memang komprehensif tentang sistem yang akan kita bahas. Jadi ada alasan yang sangat kuat ya Bu, kenapa perlu dibentuknya pansus. Nah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya Bu Selly, kan ini dianggap tadi juga sama Bang Yandri ya, ini dianggapnya bermuatan politis banget nih kalau dibentuknya pansus, apalagi masa kerja DPR kan singkat banget. Betul, kita tidak berbicara masalah politis. Mohon maaf, kita mengetahui bahwa
Gus Menteri ini kan sama-sama PKB gitu. Cak Imin juga sama-sama ketua tim pengawas gitu loh. Kita tidak ada kepentingan di situ. Yang kita bahas ini adalah kepentingan jamaah seluruh Indonesia yang harus dilakukan pelayanan secara menyeluruh agar pada tahun berikutnya tidak lagi terulang seperti ini gitu loh. Bahwa nanti akan ada evaluasi penyelenggaraan itu kan bisa di take over kepada anggota DPR RI yang periode berikutnya gitu loh. Itu yang harus digarisbawahi gitu loh Mbak. Tidak ada unsur politis karena pembenahan jemaah haji ini penting sekali ya untuk penyelenggaraannya terutama untuk di tahun depan. Terima kasih Ibu Sally, Mas Anan terima kasih, sehat selalu. Sama-sama, alhamdulillah.